jamaah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan itu semua. Dari tadi anak mendengar sebuah kalimat yang anak berpikir kalimat itu berat bagi kita mengemban dan berat bagi kita untuk meninggalkan. Kalimat yang saya hormati. Dari tadi yang saya hormati, yang saya hormati, yang saya hormati. Itu kalimat yang berat diemban. Seorang yang terhormat akan tahu bagaimana dia menjaga kehormatan. Maka semoga semua dapat menjaga kehormatannya, dan pada suatu hari tatkala kehormatan itu harus dia tinggalkan, maka dia harus ridha dan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi kalau Pak Wali mengatakan safari subuh sebulan sekali, ada berapa masjid di Pekanbaru? 1000 lebih. Kalau beliau hanya sebulan sekali, berarti harus menjabat berapa puluh tahun? Ya, Ana rasa kayaknya sebulan sekali terlalu lama lah Bang. Kalau bisa harus safari subuh juga, karena subuh ini termasuk sholat yang paling berat. Kalau bisa safari maghrib, ya. Atau sholat dimanapun. Jadi kalau bisa Pak Wali ini sholatnya pindah-pindah masjid gitu loh. Jadi nggak harus ketika subuh saja. Karena sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Dan seorang pemimpin harus dekat dengan rakyatnya, dan tempat yang paling mendekatkan adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Tatkala sholat di masjid ini ketemu sama jamaah, sholat di masjid ini ketemu sama jamaah, semoga Allah berkahi perjalanan Pak Wali bersama wakilnya memimpin Pekanbaru ini untuk menjadi lebih baik lagi. Apa aman Bang? Dulu Pak. Dulu, sekarang tidak aman. Aman, lebih aman. Subhanallah, ana sempat berhaji bersama Bapak Haji Agung ini di perjalanan yang sangat jauh. Dulu kita lempar jumrah berapa kilo Bang? 5 kilo, pulang pergi 10 kilo jamaah. Dan beliau bersabar, karena beliau sempat nggak bersabar. Ana tahu beliau sempat mau balik ke hotel ya, beliau bawa tas. Ana nggak kuat kayaknya Ustaz katanya. Tapi ternyata beliau balik lagi ke tenda. Masya Allah, Allah barik fikum Bang. Ahibati fillah, pernah suatu subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat subuh, beliau mau pulang. Tahu-tahu dihadang oleh para sahabatnya. Nabi tersenyum sama mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, kalian dengar tentang harta yang datang ke kota Madinah? Iya, kata mereka. Akhirnya Nabi berceramah. Beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut menimpa kalian. Demi Allah, beliau mengatakan. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum.
Aku nggak takut kefakiran menimpa kalian. Yang aku khawatirkan, tatkala dunia dibentangkan buat kalian. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah merasakan karpet yang empuk ini. Tidak pernah merasakan dinginnya AC. Beliau tidur di atas ranjang yang membekas di lambung beliau alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi sebagian hidup jamaah hanya dengan sarungnya tanpa memiliki yang ada di atas pundaknya. Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika sujud dia harus pegang sarungnya karena pendeknya sarung mereka. Beliau mengatakan, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku khawatirkan ketika dunia dibentangkan buat kalian, apa yang akan terjadi? Fatanafasuha, kalian akan bersaing untuk mendapatkan. Jadi subhanallah kalau kita lihat, banyak dari partner yang tatkala memulai mereka berjuang bersama-sama, mereka solid. Tapi ketika ada fulus, ketika mulai tambah omset, semakin banyak yang dimiliki, ribut. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ternyata harta ini memiliki efek samping buruk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasannya, lupa bahwa dia manusia. Lupa bahwa dia adalah hamba budak yang tidak memiliki apa-apa. Tapi ketika dia punya, dia merasa tidak butuh. Dia bisa makan buat besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, bahkan puluhan tahun. Maka dia akan melampaui batasan. Dan itu terjadi. Maka yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ketika dunia dibentangkan. Kemudian kalian akan bersaing mengumpulkannya dan dunia itu membinasakan kalian. Sebagaimana orang-orang terdahulu dibinasakan. Ahibati fillah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, pernah Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada mereka, idza futihat alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum. Nabi SAW sering bermusyawarah masalah. Beliau ketika memberikan nasihat nggak langsung ngasih nasihat kadang-kala. Beliau bertanya, dan ini pentingnya. Pentingnya tadi kalau bicara seorang pemimpin ya, dekat dengan rakyatnya, mendengarkan dari mereka apa sih masalahnya. Bertanya kepada mereka tentang pemahaman mereka tentang hakikat kehidupan ini. Beliau bertanya, alaihi salatu wassalam, kalian akan menjadi kaum yang seperti apa tatkala Persia dan Romawi ditaklukkan? Ini dalam kondisi para sahabat sedang susah. Tapi Nabi SAW mengajak mereka untuk memandang ke depan. Persia dan Romawi akan ditaklukkan dan menjadi kenyataan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ini konglomeratnya sahabat. Yang mewakili para sahabat orang kayanya. Bukan Bilal yang menjawab, bukan Ammar bin Yasir, bukan Abu Hurairah, tapi yang menjawab orang kayanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, naqulu kama amaranallah. Ya, kita akan menjadi seperti yang Allah inginkan. Ini generasi terbaik umat ini. Jawabannya seperti itu. Artinya semua ingin menjadi lebih baik. Tapi kata Nabi SAW, aw ghaira dzalik, atau enggak seperti itu? Artinya kalian tidak menjadi seperti yang Allah inginkan.
Kalian berubah. Tadi, harta itu punya efek samping buruk. Sebagaimana jabatan itu memiliki efek samping buruk. Apa kata Nabi SAW yang akan terjadi? Tatanafasu. Kalian akan bersaing. Kita lihat bagaimana persaingan manusia mengumpulkan harta. Dan kebanyakan persaingan itu terjadi di antara orang-orang kaya. Bukan orang miskin. Tapi orang-orang kaya ini seperti meminum air lautan. Gak ada puasnya. Kalian akan bersaing. Kemudian thumma tatahasadun. Kemudian kalian akan saling iri. Jadi ternyata persaingan itu benih yang mengantarkan kepada iri dan dengki. Awalnya bersaing. Oh, kita bersaing sehat. Enggak. Persaingan mengantarkan kepada hasad. Mulai enggak suka ketika temannya sukses. Tidak suka ketika temannya naik jabatannya. Tidak suka ketika temannya terpilih. Tidak suka, mulai tumbuh hasad. Setelah itu thumma tatadabarun. Bersaing, kemudian iri, kemudian tidak bertegur sapa. Berusaha untuk tidak ketemu, nggak mau ketemu. Kemudian yang keempat, thumma tatabaghadun. Kemudian kalian akan saling membenci. Apa penyebabnya? Harta. Ketika nggak ada harta, solid orang itu coba. Pernah suatu hari salah seorang alim ulama itu berangkat ngantarkan jenazah ke kuburan. Dia ingin menjelaskan kepada murid-muridnya tentang hakikat dunia ini. Berangkat ke kuburan, melewati anjing-anjing yang sedang berkerumun ya, yang bermain. Di antara mereka ada yang duduk, ada yang ya, kita lihat ketika anak-anak anjing dan teman-temannya bermain ya, santai mereka ngeliatin orang lewat ya. Pulang dari kuburan, kambing ini berantem, menggonggong sana, menggonggong sini. Berhenti sang guru ini bersama murid-muridnya. Kalian lihat itu anjing-anjing. Kenapa mereka berantem? Kenapa? Ada yang melemparkan bangkai ke mereka. Ketika tidak ada bangkai, mereka bersaudara. Mereka solid. Mereka duduk tersenyum di antara mereka ketika dilemparkan bangkai yang seharusnya loh bangkainya banyak. Ya udah bareng-bareng makannya gitu. Enggak. Karena ambisi. Akhirnya yang ini gigit ini, yang ini gigit ini. Kata sang guru, itulah dunia. Bagaimana dunia merusak persahabatan. Bagaimana seorang anak kadangkala ribut sama orang tuanya. Paman dengan keponakannya, kakak dengan adiknya. Ketika warisan belum ada, mereka nggak ribut. Bapaknya mati. Ingat, warisan itu harta nemu. Nggak ada usaha. Apa bisa orang berusaha untuk jadi ahli warisnya Pak Wali Kota, mau daftar Pak, saya mau jadi ahli warisnya Bapak kalau mati. Gak bisa. Gak bisa. Tapi bagaimana harta itu merusak. Ahibati fillah. Tapi kebanyakan orang gak tahu. Karena kecintaan kepada dunia membuat orang buta. Perang Uhud, umat Islam kalah. Walaupun tidak kalah total. 70 sahabat meninggal dunia. Apa penyebabnya? Harta.
Nabi SAW sudah berpesan kepada 50 pemanah. Menang atau kalah, kalian tetap bertahan di bukit ini sampai aku kirim orang. Tetap bertahan. Kalau sampai burung-burung pemakan bangkai itu menghabisi kami, udah mati semua sahabat di bawah, kalian jangan bantuin kita. Ketika kita menang, kalian tetap di sini. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. 700 melawan 3000. Menang umat Islam. Akhirnya umat Islam sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Pasukan kafir Quraisy sudah pergi meninggalkan medan perang. 50 orang ini tergoda aja. Mereka mengatakan, ngapain kita di sini? Kita turun bantuin saudara-saudara kita ngumpulin harta rampasan perang. Kata komandan pasukannya yang bernama Abdullah bin Jubair, ingat pesan Nabi SAW. Kalah menang tetap di sini. Bayangin, Rasulullah SAW sudah memberikan amaran yang jelas. Tapi dari 50 orang, kira-kira 35 orang turun. Lalu Allah berikan kekalahan kepada umat Islam. Rasulullah SAW patah giginya. Baju besi itu masuk ke pipinya. Jidat Nabi SAW dipukul oleh orang musyrikin. Hamzah paman Nabi SAW tewas. Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Apa kata Allah? Menceritakan perang Uhud itu. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Di medan perang, di bawah kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. 10 sahabat yang dijamin masuk surga ada bersama mereka. Allah berikan kekalahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Minkum man yuridud dunya. Ada sebagian kalian yang ambisinya dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan ada sebagian kalian yang ambisinya akhirat. Tsumma sarafakum anhu liyabtaliyakum. Kemudian kemenangan itu Allah hilangkan sebagai ujian dan bala buat kalian. Maka ahibati fillah, ada orang yang tidak kaya seperti sahabat Nabi tadi, miskin mereka hidupnya, tapi ambisinya dunia. Dan orang kalau sudah ambisinya dunia akan jadi keledai di siang hari dan bangkai di malam hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Nabi SAW mengatakan, innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah membenci. Ahibati fillah, kalau antum dibenci sama Pak Wali Kota, enak nggak urusan antum? Waduh, urusan ini ruwet, urusan ini ruwet. Namanya siapa? Bulan. Aduh, jangan dimudahkan urusan. Kalau antum dibenci sama Pak Prabowo, presiden kita, semoga Allah menjaga beliau, antum mau kemana-mana susah. Orang jadi benci semua sama. Bagaimana kalau yang membenci antum Rabbul Alamin? Antum dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Apa enaknya hidup tatkala dibenci oleh pencipta kita sendiri? Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha yubghid kulla ja'dhariyin jawwal. Allah membenci setiap orang yang congkak, sombong, rakus. Kita lihat, ini sudah sombong, rakus lagi. Yang ada dalam benak dia makan. Makanya jangan sibuk wisata kuliner, makan sana, makan sini, makan sini. Yang ada dalam benak dia perutnya dan yang di bawah perut. Ini orang sahabin bil aswaq, kerjanya teriak-teriak di pasar.
Yang ada dalam benak dia ngumpulkan uang sebanyak-banyak. Ya dengan cara ya bagaimana uang itu datang kepada dia. Jifatin bil-lail, himar bin nahar. Jifa, bangkai di malam hari. Nggak ada dia bangun malam. Padahal kita tahu dari 24 jam waktu kita, waktu yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling bernilai itu sepertiga malam akhir. Bukan jam 6, bukan jam 7, bukan ba'dal maghrib. Waktu yang paling mahal itu sepertiga malam akhir. Ini orang jifa, bangkai di malam hari. Nggak ada bangun sholat malam. Tapi kalau di siang hari himar, keledai di siang hari. Yang ada dalam benaknya kerja, itu keledai. Di malam hari bangkai, di siang hari keledai. Hanya untuk mengumpulkan dunia. Mau dibawa kemana tuh uang? Pernah melihat orang kaya hidup 200 tahun? Nggak ada jamaah. Pernah melihat mungkin di Pekanbaru ini, anak nggak tahu orang paling kaya di Pekanbaru ini yang sudah mati berapa? Ya, belum Ustaz, tapi kayaknya mau mati. Semuanya mati jamaah. Mungkin dia memiliki ribuan hektar sawit. Anak kemarin naik pesawat melihat, Allahu Akbar, Pekanbaru ini indah sekali jamaah. Dengan hutan-hutan sawitnya, karena anak lihat jalannya dibuat berputar-putar, masya Allah jamaah. Ketahuilah bahwa semua akan ditinggalkan. Terus kata Nabi SAW tentang orang yang dibenci ini, alim, ternyata orang alim jamaah. Alim bid dunya, jahil bil akhir. Dia berilmu tentang dunia, tapi dia bodoh tentang akhirat. Dia benar-benar bodoh tentang bagaimana cara wudhu yang benar. Nggak tahu tentang akhiratnya. Dia nggak tahu tentang halal haram yang berkaitan dengan yang masuk ke mulut. Nggak tahu. Tapi urusan dunia dia pandai menjadikan 1000 jadi 1 juta. Bagaimana dengan modal 100 juta bisa dapat 1 M. Pintar orang Indonesia. Itu dibenci jemaah. Kenapa? Karena dunia ini memang bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat pengungsian sementara. Asal kita di mana? Di surga. Allah turunkan kita ke dunia karena dosa ayahanda kita. Kemudian Allah ketika menyuruh Nabi Adam turun bersama Hawa, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian petunjukku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita hidupnya. Wallah jamaah, kekayaan itu bukan sumber kebahagiaan. Kekuasaan itu bukan sumber kebahagiaan. Popularitas itu bukan sumber kebahagiaan. Tapi sumber kebahagiaan itu adalah mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Umar bin Khattab pernah nangis dia. Ketika dia berkunjung ke rumah Nabi SAW, Nabi baru bangun tidur. Itu ada bekas tikar di perut Nabi SAW. Umar menangis. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, itu Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dengan kemewahan dan kenyamanan mereka. Wa anta ya Rasulullah, engkau Rasulullah, seperti ini hidupmu. Apa kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini Umar? Apa urusanku sama dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha.
Engkau tahu permisalanku dengan dunia ini. Seperti seorang yang sedang berkendaraan, seorang musafir, kemudian istirahat di rest area di bawah pohon. Sebentar istirahat di situ. Kemudian pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika berumur 63 tahun. Dan beliau sekarang di kuburnya di alam barzakh sana, hidup dalam kenikmatan. Itu 1436 tahun. Tapi sebagian kita lebih memikirkan dunia, lupa dengan akhiratnya. Perjalanan hidup para sahabat Nabi pernah ada masalah. Mereka hidup susah sampai Mekah ditaklukkan. Waktu ana sampai syuruk jemaah. Belum syuruk. Nabi SAW menaklukkan kota Mekah tahun berapa? Jemaah, tahun berapa? 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah Mekah ditaklukkan. Ini para sahabat mau istirahat. Udah selesai. Mereka seakan-akan perjuangannya sudah tuntas dan sekarang mereka mau beristirahat. Subhanallah. Allah perintahkan sahabat untuk perang melawan Romawi. Pasukan Romawi jumlahnya 200.000 pada saat musim panas. Dan jumlah pasukan para sahabat 30.000 pada waktu itu. Para sahabat itu ketika disuruh perang mulai hatinya berat jemaah. Kenapa? Karena mereka mau istirahat, selesai sudah. Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 38, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang beriman, ada apa sama kalian ini? Ada apa sama kalian ini? Kenapa kalian ketika disuruh berjuang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, kalian jadi berat dengan bumi ini gitu loh. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian sudah senang dengan kehidupan dunia ini? Kalian mau tinggalkan akhirat kalian? Allah mengatakan fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wallah, kata Allah, kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat sedikit. Surga Allah itu luasnya seperti apa ya? Kalau antum dikasih Pekanbaru, jangan Pekanbaru. Kalau Pulau Sumatera ini milik antum, seneng nggak antum ya? Nih dikasih Pulau Sumatera, silahkan. Antum garap itu. Mau sawit, mau apa, hanya satu orang aja yang memiliki Sumatera. Seneng nggak dia aja? Nggak juga. Tapi dia berpikir ya nggak apa-apa lah. Jadi orang terkaya mungkin dia di dunia memiliki Sumatera. Surga Allah itu arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi ini. Jumlah planet itu miliaran dan boleh jadi itu jadi tempat tinggal manusia-manusia yang masuk surga Allah Azza wa Jalla. Orang yang terakhir masuk surga, yang terakhir, yang dia berjalan menuju surga dengan merangkak, kemudian dia selamat dari neraka. Itu Allah kasih seperti 10 kali lipat raja paling besar itu. Terus kita mau dunia. Pernah Nabi SAW lewat pasar ya. Biasalah orang di pasar menawarkan barangnya 10.000, 20.000 bersama para sahabatnya dari awali menuju Masjid Nabawi. Ketika lewat pasar Nabi
bersama para sahabat yang di kanan kirinya melihat bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing yang cacat. Biasanya anak kambing itu kupingnya panjang ya. Ini kupingnya kecil ya. Terus Nabi SAW mengambil kupingnya ini. Serasa berjualan. Mengatakan kepada para sahabat, ayyukum yuridu hadha bidirhamin. Siapa yang mau 1 dirham? 1 dirham, 1 dirham, kata Nabi SAW. Sahabat heran. Ya Rasul, itu orang-orang pasar pada datang melihat apa yang ditawarkan Nabi SAW. Nggak ada yang mau. Siapa yang mau ini jadi milik dia? Gratis. Gratis jadi milik dia. Nggak ada yang mau juga. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lau kana hayyan kana asak. Kalau dia itu hidup, dia itu cacat. Orang itu takut dengan barang-barang yang cacat. Dia cacat gitu, nggak enak dilihat. Kalau dia hidup, siapa yang mau beli? Gimana dia sudah jadi bangkai? Tidak ada satupun sahabat yang mau. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, lad dunya ahwanu min hadza alaikum. Dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalian nggak ada yang mau. Apalagi dunia. Dan sebagai penutup, pernah suatu hari Nabi SAW keluar dari kamarnya, dari rumah, menuju ke masjid. Rambutnya basah, seger Nabi SAW. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, naraka tayyiban nafs. Kita melihat engkau lagi senang ini, kata dia. Iya, kata Nabi SAW. Akhirnya para sahabat ngobrol tentang dunia, ngobrol tentang harta. Ya biasalah, kita kalau ngobrol mungkin urusan bisnis ini itu. Lalu Nabi SAW membuat sebuah pernyataan. Beliau mengatakan alaihissalam, la ba'sa bil ghina, nggak apa-apa jadi orang kaya, nggak apa-apa kekayaan itu, tapi ada syaratnya, limanittaqa, buat orang yang bertakwa. Jadi kaya itu nggak apa-apa, bahkan boleh jadi orang kaya banyak memberikan manfaat, asalkan tidak seperti Qarun. Apa gunanya kekayaan Qarun ketika dia dibenamkan bersama hartanya? Ada gunanya. Maka nggak apa-apa kekayaan itu asalkan orang ini bertakwa, tahu dia dari mana dapat dan kemana dibelanjakan. Tapi beliau mengatakan, walakinnas sihha khairun minal ghina limanittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Wallahi sahih. Kalau antum mau tahu, ini udah syuruk nih ya, tapi kita nggak boleh sholat sekarang ya Pak, karena nunggu matahari naik dikit bang ya. Aman bang? Masya Allah. Saya lihat sudah pada lapar kayaknya. Tenang ya Pak. Ya, tingkatan-tingkatan nikmat. Nikmat yang paling rendah itu namanya harta. Nikmat yang lebih baik dari harta itu sehat, kata Nabi SAW. Makanya kita lihat orang itu ketika muda dia berburu harta dengan kesehatannya. Tapi ketika dia tua dia berburu kesehatan dengan hartanya. Untuk bisa lihat ya, sudah punya uang banyak dia habiskan. Buat apa? Buat kesehatannya. Berobat ke sana, berobat kemari. Ada satu orang kaya di Jember itu, dia sakit paru-parunya, berobat ke Singapura 2 pekan di sana, habis 15 miliar. Bayangin, yang mungkin orang mengumpulkan harta itu bertahun-tahun dia habiskan dalam waktu yang pendek sekali. Kesehatan itu jauh lebih nikmat daripada harta. Tapi kita sering lupa dengan nikmat sehat ini. Antum kalau melihat orang naik jet pribadi, Allah, kapan mana naik gitu?
Setelah itu antum melihat ternyata turun dari jet pakai kursi roda. Oh, enggak lah. Buat apa anda punya jet pribadi kalau pakai kursi roda? Ternyata kaki antum lebih baik daripada jet pribadi. Tapi kita lupa dengan nikmat kaki ini. Nikmat tangan nih. Antum melihat ada orang kaya raya stroke. Mau antum punya uang 1000 triliun tapi stroke. Mau nggak? Anda doakan, kita doakan bersama. Ini mumpung ada para ustadz ya, kita doakan bersama. Siapa yang mau? 1000 triliun stroke? Kita enggak lah, Ustaz, buat apa? Iya coba. Maka Nabi alaihissalatu mengingatkan para sahabat yang ngomong masalah harta ini. Nggak apa-apa harta buat orang yang bertakwa, tapi sehat itu lebih baik daripada harta buat orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, nikmat Allah itu banyak ya. Kalau tadi yang pertama adalah nikmat harta, yang kedua nikmat sehat, yang ketiga nikmat apa? Nikmat keamanan. Aman. Beberapa waktu yang lalu, ketika negeri kita ya ada sedikitlah ketidakamanan, ada penjarahan, ada pembakaran, itu sehat dan nikmat kaya itu tidak ada hartanya, nggak ada artinya. Apa nikmatnya? Ketika engkau kaya, engkau sehat, tapi negerinya nggak aman. Maka tolong nikmat aman di negeri kita ini disyukuri. Saudara-saudara kita di Gaza sana, mereka makan, nggak tahu bentar lagi ada roket yang jatuh, ada bom yang meledak di tempat mereka. Nggak ada nilainya harta dan sehat kalau aman itu hilang. Sampai dulu dibuat percobaan oleh para ulama, kambing. Ada kambing yang patah kakinya, dikasih makan. Ya dia nggak bisa berdiri, tapi dia masih bisa makan. Kemudian ada kambing yang sehat, diikat di sebelah serigala yang dikurung. Serigalanya dikurung, tapi ini kambing di sebelahnya serigala. Dia nggak makan sampai mati. Dia tidak makan sampai mati. Mereka menyebutkan benar-benar nikmat aman itu nikmat yang agung sekali. Maka jaga keamanan negeri kita ya. Ya, siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita umat Islam? Ada banyak masalah. Dan Nabi SAW ya pernah menyuruh para sahabat. Kepada para sahabat, mungkin nanti ada pemerintah yang pilih kasih, yang kurang perhatian sama. Tapi semoga pemerintah kita, kalau tadi dikatakan ya banyak jalan-jalan yang lobang bang. Anak tadi berangkat ke sini nggak cepet ya mah, karena harus pelan-pelan. Kata teman, alhamdulillah Ustaz, ini lebih bagus daripada sebelum pilkada. Sudah lumayan kata dia. Kata dia lebih bagus daripada sebelum pilkada. Berarti ada perkembangan gitu kan. Mudah-mudahan nanti semuanya jadi lebih baik. Kita akan mendapatkan azab. Itu tadi pemerintah yang memikirkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan rakyatnya. Terus para sahabat bertanya, apa sikap kita ketika menghadapi a'tuhum alladzi lahum, pada mereka? Apa hak para pemimpin kita? Ya taat kita kepada mereka, patuhi mereka selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Lalu terus dengan hak kita, wasallallahu alladzi lakum, hak kalian minta sama Allah SWT. Pada makhluk kita lupa minta kepada Al-Khaliq yang menciptakan segalanya. Dan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, kalian minta sama aku kasih, kata Allah SWT. Di sini masalahnya. Ketika kita lupa sama Allah, kita fokus dengan manusia, dengan makhluk yang ada di depan kita.
Maka tatkala kita dapat masalah tadi, ada hak-hak yang tidak diberikan, ya udah, fokus meminta kepada Allah Azza wa Jalla daripada kita capek-capek memeras pikiran kita, keringat kita juga nggak dapat hak itu. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, itu yang dapat Anda sampaikan. Ada sebuah doa Nabi yang biasanya Nabi ketika bermajlis dengan para sahabatnya membaca doa itu. Ana akan baca doa itu buat kita semuanya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepadamu yang dengannya kami terhalang dari perbuatan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami ketaatan kepadamu ya Allah yang dapat mengantarkan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan buat kami. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwaritha minna, dan jadikan kami ya Allah bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan fisik kami selama kami hidup, dan jadikan itu pewaris kami. Waj'alhu alwaritha minna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ambisi kami yang paling besar. Jangan sampai ilmu kami hanya untuk mencari dunia. Dan jangan jadikan pemimpin-pemimpin buat kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana